Bupati Kediri Haryanti Sutrisno mengatakan, kegiatan ini penting untuk dipahami bagi aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Kediri. Bupati juga berpesan agar bekerja yang sesuai prosedur. Jika ada perbuatan melanggar hukum, penegak hukum harus bisa tegas menindak tanpa tebang pilih. Kita kan mengadakan lokakarya itu antara ABIB dan APH itu karena sesuai aturan. Sekarang ABIB itu pekerjaannya lebih banyak. Kalau ada pelanggaran itu yang memeriksa dulu ABIB, baru kalau ada tindak pidana diserahkan ke APH. Jadi memang dia harus kerja keras dan objektif, biarpun teman sendiri kalau salah jangan sampai dilindungi gitu saya itu. Pada acara kali ini juga menghadirkan 4 pembicara atau narasumber, diantaranya yakni dari Kejaksaan Negeri Kediri yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2017. Hukum terkait Undang-Undang 23 2014 dan 12 2017, di mana dengan adanya undang-undang dan PP ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kita bersama bahwa pengawasan menjadi suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi yang awalnya saling intip-intip sekarang kita sudah terbuka dengan ABIB. Semoga dengan acaranya ini mampu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, terutama kami dari Kejaksaan dengan pihak ABIB. Selanjutnya saya fokus kepada laporan masyarakat. Ini tentunya yang dibahas oleh Ibu Bupati tadi dengan dasar kemarin dikumpulkan di Istana Negara. Yang jadi permasalahan di sini yaitu terkait pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat 3 dan pasal 25 ayat 3 PP 12 2017. Ada 3 sumber pengawasan aparat penegak hukum seperti yang telah dibahas oleh Kejaksaan Negeri Kediri. Di antaranya adalah laporan dari masyarakat dan intelijen penegakan hukum. Jadi gini, kalau kami dari APH-nya sendiri, seperti yang saya paparkan di dalam slide tadi, itu ada 3 sumber. Yang pertama ya memang ada laporan dari masyarakat. Tentunya laporan kadang kan tembusannya kemana-mana, ya mau nggak mau kita harus tindak lanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kami khususnya dari Kejaksaan, kami punya intelijen penegakan hukum, di mana intelijen penegakan hukum itu ya memang tugas pokok dan fungsinya itu ya mengawasi penyelenggaraan penegakan hukum ini. Yang kedua, jadi kalau misalkan itu semuanya dari Dumas itu juga tidak betul, karena kita punya bank data pekerjaan untuk mengawal pembangunan, baik itu di pusat maupun di daerah, khususnya kami di Kabupaten Kediri, di daerah Kediri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami sendiri di bidang tindak pidana khusus, kami itu selalu melakukan telahan-telahan. Telahan bukan untuk mencari suatu kesalahan dari pemerintah daerah, tidak seperti itu, tapi untuk mendukung cita-cita dari pemerintahan pusat itu menjalankan pembangunan. Jadi sampai ke pelosok, bukan cuma tersentralisasi, tidak. Jadi sampai ke desa-desa, terutama dengan dana desa dan segala macam. Itu kan banyak program yang kami melihatnya, menganalisa, ini ada yang dikerjakan, tapi setelah jadi tidak difungsikan. Nah, ini kan luar biasa, Pak.
Selain pemaparan oleh Kejaksaan Negeri Kediri, pada kesempatan kali ini juga dilakukan pemaparan dari penyidik Satreskrim Polres Kediri Kota. Serta-merta kita menghadapi langsung tidak yang dilaporkan, namun demikian fokus kita kepada si pihak pelaporan itu sendiri atau pelapornya sendiri. Yang utamanya kita perlu melakukan verifikasi terlebih dahulu benar atau tidaknya pengaduan itu sendiri. Dan dari langkah-langkah itu tentunya kita bisa menggunakan metode atau cara yang telah ditetapkan atau prosedur yang kami lakukan dalam hal ini, bisa kami mengundang atau bisa kami data untuk dalam rangka verifikasi pengaduan dari masyarakat. Apabila itu menyangkut di sini menyangkut kerugian keuangan negara, apa yang juga dilakukan oleh pihak yang dilaporkan tadi, kita memang tidak bisa serta-merta melakukan penyidikan atau upaya paksa. Bupati Kediri Haryanti Sutrisno mengatakan, melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Kediri ingin mengajak masyarakat untuk lebih tertib, lebih teratur, demi terwujudnya Kabupaten Kediri yang lebih baik. Nah ini nanti tanyanya ke inspektorat, tapi banyak juga yang kita sudah pakai e-performance juga fingerprint absensi 46 hari tanpa berturut-turut dalam 1 tahun itu minimal itu tidak masuk, dia bisa terancam dikeluarkan. Ada surat peringatan pertama, kedua, ketiga, itu bukan sehari penuh, nggak masuk gitu. Kalau dia nggak masuk dalam 1 hari itu dia terlambat 1 jam. Dalam 8 hari sama dengan 1 hari. 1 jam kali 8 seperti itu. Jadi aturannya? Ya, akumulasi dari semua ketidakhadiran itu. Kita berusaha menuju yang lebih baik, lebih tertib, lebih teratur. Memang saya Selasa ada rapat kerja dengan Menteri Koordinasi dan Pak Presiden. Ini ditekankan betul. Ya ini, kita jangan ada pemborosan. Kalau ada program sedikit saja tapi global, tuntas gitu. Jangan hanya sedikit-sedikit tersebar di seluruh kecamatan, tidak kelihatan gitu. Antara lain seperti itu. Kemudian akan dibuat lagi peraturan masalah kebijakan ekonomi yang ke-16, bentar lagi kan terbit.